Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Pengantar Teknologi Pertanian Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Hasanuddin. Di video kali ini, kami akan membawakan materi mengenai kerusakan bahan pangan pada daging sapi. Adapun anggota kelompok 6, yakni yang terdiri dari saya, Abigail Helena, Ainun Syarani, Faskia Naslah, Yunike Tuala, Dea Puan Ayu, Benasir Rusmana, Nurul Afifa, dan Nurana. Serta materi yang akan kami bawakan, yakni yang pertama mengenai daging sapi, kedua, kerusakan bahan pangan, ketiga, tanda-tanda kerusakan bahan pangan daging sapi, keempat, jenis-jenis kerusakan bahan pangan daging sapi, kelima, faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pangan daging sapi secara umum. Dan yang terakhir ialah faktor utama penyebab kerusakan bahan pangan daging sapi. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita saksikan dan dengarkan penjelasan mengenai kerusakan bahan pangan dari kelompok 6. Baik, langsung saja mengenai pengertian daging sapi. Jadi, daging sapi merupakan bahan pangan yang bernutrisi tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh yang berasal dari sapi. Nah, tentu daging sapi di sini memiliki ciri-ciri yang dapat kita amati apakah dia layak untuk dikonsumsi atau tidak. Adapun ciri-ciri daging sapi yang segar yang layak dikonsumsi itu menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013 itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu berwarna merah segar, kemudian yang kedua itu seratnya halus, dan yang ketiga itu lemaknya lunak dan juga berwarna kuning. Adapun ciri-ciri daging sapi secara umum itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu tampak mengkilat, kemudian yang kedua itu tidak tercium bau asam ataupun bau busuk, kemudian yang ketiga itu berwarna cerah dan tidak berwarna pucat, dan kemudian yang keempat itu dagingnya elastis. Nah, elastis di sini apabila dia ditekan dengan menggunakan jari, dia akan segera kembali seperti bentuk aslinya. Kemudian apabila dipegang menggunakan tangan, maka tidak terasa lengket dan tetapi terasa basah dan juga tidak berlendir. Masuk di kerusakan bahan pangan. Kerusakan bahan pangan adalah setiap perubahan sifat-sifat fisik, kimiawi, sensorik atau organoleptik yang ditolak oleh konsumen pada bahan pangan yang masih segar maupun yang telah diolah. Kerusakan bahan pangan dapat disebabkan oleh kerusakan mekanis dan fisik, kerusakan kimiawi, dan kerusakan mikrobiologis. Kerusakan mekanis dan fisik adalah kerusakan yang disebabkan karena bahan pangan mengalami benturan-benturan mekanis yang terjadi selama pemanenan, transportasi, ataupun penyimpanan. Kerusakan kimiawi adalah kerusakan yang terjadi karena reaksi kimia yang berlangsung di dalam bahan makanan seperti penurunan pH, proses rigor, dan reaksi reduksi oksidasi. Kerusakan mikrobiologis adalah kerusakan yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan hamir. Jenis kerusakan ini ditandai dengan timbulnya kapang, kebusukan, dan lendir, dan juga adanya perubahan warna. Selanjutnya kita masuk dalam tanda-tanda kerusakan pada daging sapi. Sebagaimana kita ketahui bahwa daging sapi memiliki kandungan gizi yang tinggi, lengkap, dan seimbang. Namun kandungan gizi yang tinggi pada daging sapi ini merupakan media yang baik bagi pertumbuhan mikroba, sehingga daging sapi merupakan salah satu bahan pangan yang mudah rusak atau perishable. Kerusakan pada daging sapi dapat kita kenali melalui tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama itu adanya perubahan bau menjadi tengik atau bau busuk. Nah, daging sapi yang sudah mengalami kerusakan itu akan berbau tengik atau berbau busuk.
Nah, tentu saja bau ini sangat mengganggu. Nah, bau ini ternyata berasal dari bakteri dan jamur yang tumbuh pada daging. Biasanya itu dari kontaminasi bakteri Pseudomonas dan bakteri Thermospora. Kedua bakteri ini akan bertahan hidup dengan menggunakan asam amino pada daging. Kemudian tanda-tanda kerusakan yang dapat kita amati selanjutnya yaitu terbentuknya lendir. Daging yang sudah rusak itu akan terlihat berlendir dan terasa lengket di tangan. Nah, lendir ini dihasilkan oleh bakteri Lactobacillus spp dan Leuconostoc spp. Nah, selain terbentuknya lendir, ada juga perubahan warna. Nah, daging sapi itu dapat berubah warna karena methioglobin, yaitu reaksi kimia yang terjadi ketika myoglobin dalam daging itu terpapar oleh oksigen. Selanjutnya yaitu adanya perubahan rasa menjadi asam. Kerusakan kimiawi pada daging sapi itu disebabkan oleh enzim-enzim yang secara alami terdapat dalam daging. Nah, kerusakan ini disebut pula dengan autolisis dan disebut juga dengan souring, yaitu perubahan yang menimbulkan bau atau rasa menjadi asam yang disebabkan oleh asam volatil seperti asam format, asetat, butirat, dan propionat. Kemudian tanda-tanda kerusakan yang dapat kita amati selanjutnya yaitu terbentuknya kapang pada bahan. Kapang itu adalah fungi multiseluler yang mempunyai miselium dan filamen. Pertumbuhannya pada bahan makanan itu sangat mudah kita lihat, yakni seperti kapas. Nah, pertumbuhan fungi mula-mula itu berwarna putih, tetapi bila telah memproduksi spora, maka akan terbentuk berbagai warna tergantung dari jenis kapang. Terbentuknya kapang pada bahan ini kita bisa lihat pada olahan daging, misalnya dendeng dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kerusakan daging sapi pada kondisi aerob. Yang pertama ada surface limb atau permukaan yang berlendir. Jenis kerusakan ini disebabkan oleh Pseudomonas, Acinetobacter, Morazella, Alkaligenes, Streptococcus, Leuconostoc, Bacillus, Micrococcus, dan beberapa spesies Lactobacillus. Pada suhu dingin atau chilling dengan kelembapan tinggi, penyebabnya adalah grup Pseudomonas, Alkaligenes dengan kelembapan sedang, yaitu penyebabnya Micrococcus dan Camir. Dengan kelembapan kecil, penyebabnya adalah kapang. Pada suhu di atas chilling sampai suhu kamar, pembusukan disebabkan oleh Micrococcus, dan mesofilik lainnya. Selanjutnya ada perubahan warna pada daging sapi. Warna daging merah terang akan berubah menjadi hijau, coklat, atau keabuan akibat senyawa oksidasi yang terjadi seperti peroksida atau adanya H2S yang dihasilkan bakteri Lactobacillus dan Leuconostoc yang menyebabkan warna kehijauan pada sosis. Selanjutnya ada perubahan pada lemak. Oksidasi asam lemak tidak jenuh dapat terjadi oleh udara yang dikatalisir oleh sinar. Beberapa mikroba tertentu yang bersifat lipolitik, misalnya Pseudomonas Achromobacter, dapat menyebabkan lipolisis dan mempercepat oksidasi lemak. Bau yang timbul disebabkan oleh aldehid dan asam. Selanjutnya ada perubahan warna akibat pigmen mikroba. Red spot disebabkan oleh Serratia marquescens, warna biru disebabkan oleh Pseudomonas cineaceae, dan warna kuning disebabkan oleh Micrococcus dan Flavobacterium. Bintik atau spot, biru kehijauan sampai hitam kecoklatan disebabkan oleh Chromobacterium lividum. Selanjutnya adalah phosphorescens. Phosphorescens disebabkan oleh bakteri phosphorescens atau Laminus yang tumbuh pada permukaan daging. Kemudian ada perubahan bau atau
of odors, dan perubahan cita rasa atau of flavors yang akan timbul lebih dahulu sebelum tanda kebusukan. Selanjutnya, kerusakan bahan pangan pada kondisi anaerob. Kerusakan ini terdiri dari 3 kerusakan. Yang pertama adalah souring. Souring berkaitan dengan bau dan rasa asam yang disebabkan oleh asam format, asam asetat, asam butirat, asam propanat, asam organik lain seperti asam laktat dan asam suksinat. Hal ini disebabkan karena adanya aktivitas enzim, aktivitas bakteri anaerob yang menghasilkan asam lemak dan asam laktat, serta proteolisis oleh bakteri anaerob atau anaerob fakultatif yang disebut juga sebagai stinking sour fermentation. Bakteri penyebab kerusakan ini yakni spesies Clostridium coliform dan bakteri asam laktat. Selanjutnya ada putrefaction yang merupakan dekomposisi protein dalam kondisi anaerob yang menghasilkan senyawa-senyawa berbau seperti hidrogen sulfida, merkaptan, indol, skaton, dan amonia. Kemudian ada bunting yang merupakan putrefaction yang terjadi di sekitar tulang. Itulah faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pangan daging sapi secara umum. Baik, saya di sini akan menjelaskan faktor umum penyebab kerusakan pada daging sapi. Yang pertama itu ada faktor intrinsik yang termasuk dari nutrisi daging, keadaan air, pH, potensi oksidasi dan reduksi, dan ada atau tidaknya substansi penghalang atau penghambat. Dan yang kedua itu ada faktor intrinsik, misalnya temperatur, kelembapan relatif, dan ada atau tidaknya oksigen dan bentuk atau kondisi daging sapi. Daging sangat cocok untuk pertumbuhan mikroba karena mengandung gizi dan air yang tinggi sehingga menyebabkan daging mudah rusak. Pertumbuhan mikroba tergantung dari tinggi atau rendahnya air dan kelembapan pada daging. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor utama penyebab kerusakan terhadap daging. Faktor utama kerusakan pada daging yang pertama adalah karena adanya aktivitas dari mikroba. Adanya aktivitas dari mikroba dapat menyebabkan pembusukan ataupun penampakan pada daging yang berubah warna, baunya yang menjadi tengik atau berbau busuk, serta terbentuknya lendir dan rasa menjadi asam. Daging merupakan tempat ideal bagi perkembangbiakan mikroba. Pembusuk menyebabkan terjadinya degradasi protein daging menjadi asam amino sehingga sel daging akan membusuk. Adapun bakteri yang terdapat pada daging yang pertama adalah Escherichia coli. Bakteri ini adalah bakteri yang terdapat pada perut hewan dan biasanya daging terkontaminasi dengan bakteri ini karena alat yang digunakan untuk memotong yang tidak dibersihkan dengan baik ataupun saat pemisahan jeroan pada sapi. Sehingga bakteri ini akan menempel pada dinding-dinding tempat pemotongan ataupun alat pemotongan sehingga bisa jadi bakteri tersebut menempel pada daging dan terkontaminasi yang dapat menyebabkan kerusakan. Dan ketika kita mengonsumsi daging yang telah terkontaminasi dengan bakteri ini, bisa saja kita terserang penyakit diare ataupun penyakit pencernaan yang lain. Yang kedua adalah Salmonella sp. Salah satu penyebab daging terkontaminasi dengan bakteri ini adalah aktivitas lalat, di mana biasanya lalat sering hinggap pada daging yang dijual di pasar ataupun tempat lainnya, dan biasanya lalat ini membawa bakteri Salmonella sp karena lalat sering berada pada tempat-tempat yang kotor seperti pembuangan sampah dan lain-lain. Adapun faktor yang kedua adalah parasit. Salah satu faktor penyebab utama rusaknya daging adalah adanya parasit yang berupa cacing pita. Nah, cacing pita ini masuk ke dalam tubuh sapi saat mengonsumsi rumput ataupun makanan yang terkontaminasi dengan telur atau larva cacing, sehingga telur akan menetas pada usus lalu berpindah kepada jaringan otot
sampai akhirnya secara tidak sengaja daging yang telah terkontaminasi dengan bakteri ini dikonsumsi oleh manusia. Cacing pita yang termasuk pada daging sapi adalah Taenia saginata, dan cacing pita ini bisa saja berkembang biak di dalam usus manusia. Adapun faktor yang ketiga adalah aktivitas enzim. Enzim yang ada pada bakteri akan dilepaskan pada daging menjadi senyawa yang sederhana yang terlarut. Adapun enzim pembusuk pada daging adalah ekoenzim yang proteolitik maupun lipolitik, yang artinya adalah menghasilkan enzim lipase yang merupakan produk metabolisme primer dari bakteri. Faktor yang keempat mengenai suhu. Ketika daging dimasak dalam jangka waktu yang lama, maka itu tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap daging jika mencapai kematangan yang baik ataupun stabil. Tetapi ketika daging biasanya dipanaskan dengan cara digoreng ataupun dibakar pada suhu yang tinggi, maka itu akan mengandung bahan kimia seperti amino heterosiklik dan hidrokarbon poliaromatik yang terbentuk akibat proses pemanggangan dan pembakaran dari daging, yang biasanya ini meningkatkan risiko kanker karena menyebabkan perubahan DNA pada tubuh yang bersifat mutagenik. Saya Benasir Rusmana akan melanjutkan tentang materi faktor utama penyebab terjadinya kerusakan pada daging sapi. Yang kelima itu oksigen. Jika daging terkena oksigen terlalu lama, maka daging akan berubah warna dari merah terang menjadi gelap. Hal ini dikarenakan karena adanya protein myoglobin memberi warna merah terang pada daging akan berubah menjadi protein oksimyoglobin, yaitu berubah menjadi warna gelap. Yang kedua yaitu waktu penyimpanan. Efek kerusakan pada daging disebabkan oleh pertumbuhan mikroba, keaktifan enzim, kadar air, oksigen, dan lain sebagainya itu disebabkan karena waktu penyimpanan. Jadi, jika waktu penyimpanan semakin lama akan menyebabkan kerusakan pada daging semakin cepat. Yang ketiga yaitu kadar air. Daging yang memiliki kadar air dan kandungan gizi yang tinggi serta mineral dan vitamin akan cepat mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan karena kadar air akan mendukung pertumbuhan mikroorganisme, pembusukan, dan reaksi-reaksi kimia atau biokimia seperti pada pertumbuhan bakteri. Bakteri itu memerlukan kadar air yang tinggi untuk melakukan metabolik atau pertumbuhan, sehingga semakin banyak kadar air maka semakin cepat juga daging mengalami kerusakan.